dari si perusahaan ini dilihat-lihat tuh nggak ada pergerakan ya coach untuk mempromosikan jabatan kita. Nah itu sikap kita harus gimana tuh coach? Halo sahabat coaching, balik lagi dengan aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas nih tentang promosi jabatan. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar nih Coach? Alhamdulillah baik. Sehat ya Coach ya? Sehat. Oke, langsung aja nih ya Coach ya. Boleh. Oke Coach, misalkan nih Coach, kita bekerja di sebuah perusahaan gitu ya Coach ya. Nah, ketika kita sudah merasa memberikan kualitas kinerja kita yang terbaik, nah itu kan pasti kita pengen mendapatkan penghargaan gitu lah Coach ya, dengan promosi jabatan. Tapi dari si perusahaan ini dilihat-lihat tuh nggak ada pergerakan ya Coach untuk mempromosikan jabatan kita. Nah itu sikap kita harus gimana tuh Coach? Oke. Jadi tadi titik ininya sih sebelum kamu mengatakan ketika kita merasa bahwa kita sudah merasa ini gimana nih, gitu kan perlu dibahas lebih jauh ya. Perlu diklarifikasi nih ya Coach ya. Merasa itu berarti kita sendiri kayak berpendapat bahwa pekerjaan kita sudah bagus, sudah mencapai target atau sudah sesuai dengan harapan, gitu ya. Itu ketika mungkin atasan itu selalu memberikan statement gitu Coach, kayak wah bagus nih kamu bla 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 segala macam, tapi kok ya cuma ngomong doang gitu Coach-nya, gak ada ya promosi jabatan atau yang mana sebagainya gitu Coach. Ya atasan mengatakan itu ya karena memang satu ya memang untuk pekerjaan yang spesifik itu kita mengerjakan sudah bagus. Tapi belum tentu secara keseluruhan gitu kan. Kedua ya itu adalah suatu cara dia memberikan apresiasi. Iya sih Coach. Ya kan gitu, bukan berarti dia jangan GR. Iya betul. Bagus ya, bagus untuk kerjaan ini. Tapi apakah benar-benar cocok untuk yang lainnya? Itu ada lain cerita. Betul. Karena mempromosikan orang itu tuh banyak banget prosesnya. Gitu ya. Banyak syaratnya, banyak prosesnya yang bukan hanya sekedar dilihat dari seberapa banyak ujian dari atasan. Iya betul. Ya, jadi introspeksi diri dulu, gitu ya. Apakah memang betul kita sudah mencapai kerjaan achieve kerjaan yang diharapkan gitu ya Coach ya. Gitu ya. Karena untuk promosi itu ternyata bukan karena kita mencapai target gitu ya, target pekerjaan kita. Kalau kita mencapai target kerjaan sekarang, ya berarti memang kita udah cocok dengan pekerjaan sekarang. Oke, betul. Ya buat apa dipromosi? Iya. Kalau mau dipromosi itu harus ada potensi-potensi lain yang lebih yang memenuhi gitu kali Coach ya. Kriteria atau kualifikasi dari jabatan yang akan dipromotkan gitu. Misalnya Anda merasa saya sudah cocok nih dipromosi menjadi supervisor. Gitu. Hanya berdasarkan KPI pencapaian Anda secara sekarang. Gitu. Ya KPI Anda sekarang KPI Anda ketika Anda mungkin sebagai seorang staff. Misalnya penjualan ya, gitu. Anda mencapai target penjualan. Ya itu memang udah pekerjaan Anda yang harus mencapai target penjualan, tugasnya gitu ya. Jadi kalau udah tercapai ya udah terus lakukan terus sampai mencapai. Atau mungkin itu gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya jangan berharap dengan pencapaian target KPI penjualan saja sudah merasa layak untuk dipromosi sebagai supervisor misalnya. Iya. Karena menjadi seorang supervisor itu beda gitu loh. Beda dengan walaupun sama-sama di supervisor penjualan misalnya. Ini beda karena supervisor itu kan tugasnya sebagai pimpinan ya. Iya. Leadernya supervisi. Berarti Anda harus tahu nih apa yang menjadi kualifikasi seorang supervisor gitu ya. Karena banyak juga yang staff yang dapat capai target bagus ketika diangkat menjadi supervisor malah cocok gitu. Iya betul. Berarti ini salah promosi nih. Gitu iya ya. betul. Nah, apa nih gitu ya. Ternyata menjadi supervisor memiliki kualifikasi yang berbeda. Jadi kalau misalnya Anda ingin dipromosi suatu jabatan tertentu dan Anda tahu jabatan itu gitu ya, yang mau Anda tuju, yang Anda harus tahu kualifikasi apa sih atau standarnya apa untuk menjabat posisi tersebut. Gitu ya. Jangan hal yang berbeda sama sekali dengan apa yang sudah dikerjakan sekarang. Kita, gitu. Oke, betul Coach. Tapi kalau misalkan kita ingin promosi jabatan gitu ya Coach Yana. Apa aja sih Coach kriteria yang harus kita capai, yang harus kita penuhi supaya ya naik jabatan itu? Gitu, ya, Coach. kita harus tahu juga aturan perusahaannya kayak gimana. Karena beda-beda nih. Ya kan?
Jangan-jangan ada yang mengharuskan kalau udah bekerja minimal berapa tahun. Oh iya. Entah seberapa oke-nya KPI yang sudah kita beri hasilkan. Yang dicapai gitu ya Coach ya. Tapi kalau misalnya kita memang belum memenuhi dari waktu itu, ya gimana? Iya gitu sih, kan. betul. Jadi ya, pelajari aturan perusahaannya mengenai promosi jabatan. atau mengenai peraturan-peraturan terkait dengan promosi, terkait dengan kualifikasi pekerjaan, gitu ya. Dan standar kompetensi apa saja dibutuhkan, itu dari situlah kita bisa introspeksi, gitu kan. Apakah kita sudah betul-betul memenuhi persyaratan, baik persyaratan administratif maupun persyaratan yang lainnya, gitu ya. Kompetensinya dan prestasinya, gitu kan. Nah, atau bahkan dari persyaratan kepribadiannya kali ya. Iya betul. Banyak kepribadian ya, ganda dari setiap perusahaan gitu ya. Atau bahkan dari persyaratan penampilan mungkin gitu ya. Ya fair nggak fair memang itu udah standar perusahaan. Iya sih, betul. Gitu kan. Kenyataan di lapangan gitu ya Coach ya. Gitu ya. Bukan hanya dari satu sisi. Pencapaian atau prestasi kerja itu hanya salah satu dimensi aja untuk bisa memenuhi untuk menyampaikan jabatan gitu ya. Oke, kalau setelah itu kita juga bisa minta feedback dari atasan gitu ya. Apa yang harus di-improve gitu ya. Kan feedback memang biasanya yang formal itu yang personal appraisal ya atau penilaian kinerja, tapi kan biasanya itu setahun sekali atau setahun dua kali ya. Kurang ini ya. Kurang efektif juga gitu kali Coach ya. Betul. Jadi kurang real time. Bisa minta feedback suatu waktu gitu ya. Sebulan sekali Coach? Apa gitu ya. Nggak mesti sebulan sekali ya. Insidental juga bisa kalau memang Anda mau minta feedback tentang apa nih? Feedback tentang tugas tertentu atau feedback secara keseluruhan job desk. Kalau job desk sektoral mungkin sebulan sekali udah cukup ya. Tapi kalau pekerjaan tertentu yang memang spesifik ya kita bisa minta feedback secara segera ya. Real time-nya itu kita, gitu ya Coach ya. Supaya kita bisa memperbaiki dengan segera juga gitu kan. Jadi macam-macam juga nih gitu ya. Feedback dari atasan. Kemudian juga tadi bekerja itu adalah kita tidak sendiri ya. Pasti berinteraksi dengan orang lain. Punya tim gitu ya Coach ya. Baik secara profesional maupun secara sosialnya gitu kan ya. Itu kita harus maintain. Iya sih gitu betul. Ya. Karena sekalian buka network di situ. Iya sih kan? Betul. Karena apa? Rekomendasi untuk dipromosi itu jauh lebih besar gitu ya Coach ya. Bisa dari berbagai pihak gitu ya. Nah, apakah dari atasan, dari temannya atasan yang sama-sama atasan juga, iya betul. atau rekan kerja bisa aja orang HRD juga tanya-tanya ya. Ke yang teman-teman sebelahnya gitu ya Coach ya. Mungkin dia ngomong akan dipromosi gitu ya. Tapi bilang secara umum, gimana si ini? Bagus nggak gitu ya Coach ya? Gimana interaksi dengan dia? Ada masalah nggak segala macam? Nah, itu dari situ akhirnya bisa dapat informasi. Nah, untuk itulah kita harus menjaga hubungan dengan teman-teman kita, baik secara profesional maupun secara sosial. Secara profesional itu maksudnya ya kita bantu dia, kalau ada kebutuhan dalam pekerjaan kita support, kita bantu, misalnya komunikasi juga bagus gitu ya. Secara sosial ya kita sekali-kali ya makan bareng kali gitu ya Coach ya. Kantin, kalau misalnya diajak nonton bareng ya mau. Tergantung konteksnya kali ya Coach ya, nonton barengnya ya Coach ya. Bareng rame-rame lah bareng gitu kan. Kita ikut gitu walaupun filmnya mungkin kita nggak suka gitu ya. Dipaksa. Oke. Ya, tapi nggak apa-apa karena proses sosialisasinya itu yang penting gitu ya. Nah, jadi disitulah mereka bisa menilai kita dan bisa jadi mereka akan kasih rekomendasi juga gitu. Jadi banyak channel ya, banyak peluang banyak cara gitu ya. Banyak cara dan nggak boleh munafik juga kali ya Coach ya. Maksudnya ketika benar-benar bermuka dua itu Coach kan ada juga ya Coach ya yang begitu. Ya memang ada cara yang tidak ini ya. Banyak sih Coach. Bagus ya untuk dapat perhatian. Promosi jabat betul. Dari orang-orang yang dianggap bisa mempromosikan diri. Gitu. Yang mana punya kayak gimana caranya? Iya betul. Ya kan profesional atau yang tergantung pilihan masing-masing itu ya Coach ya. Ya walaupun nggak semua juga orang suka ya dijilat juga kan. Ya, penjilat. Atasan zaman sekarang mereka sudah lebih paham. Iya. Ya, kecuali kalau ya baik di Slack gitu ya. Perusahaannya beda lagi. Gitu. Oke. Jadi itu ya membangun network gitu ya, membangun pertemanan atau ya komunikasi dengan semua orang. Ya
sekaligus mungkin branding juga di situ ya. Oh iya, betul ya Coach ya. Nah, kalau misalkan itu. Cara membranding nih Coach supaya ya maksudnya dilihat itu tuh oh bisa nih, cocok nih kalau misalkan buat promosi jabatan gitu Coach. Ya, jadi membranding. Membranding di internal branding ya. Oh, iya. Istilahnya. Ya. Gitu. Ya, dengan cara bersosialisasi juga itu adalah bentuk internal branding. Kemudian kita selalu aktif ya, aktif dalam kegiatan-kegiatan kantor juga bentuk branding. Kita mau iya sih, betul mau Coach. terjun, mau aktif gitu ya Coach ya, tenaga dan pikiran walaupun itu bukan kerjaan kita. Iya betul. Gitu ya. Itu juga bisa kelihatan ya orang ini memberanikan dirinya sebagai kayak gimana nih gitu ya. Dan kompeten itu ya Coach ya. Misalnya acara 17 Agustus. Oke, kalau kalian kita ditunjuk diajak jadi panitia. Jadi panitianya. Gitu ya. Menunjukkan kemampuan kita di situ gitu ya. Bersosial, berkomunikasi gitu atau mungkin perusahaan punya buletin, kita sekali-kali sumbang artikel di situ. Iya sih, betul. Itu juga bentuk branding juga ya. Iya, betul. Atau ada IG perusahaan ya kan, zaman sekarang ya kita bisa posting ya tentunya yang relevan ya. Kegiatan acara-acara itu ya. Coach ya. Iya. Kita dulu ketikanya bagaimana sih untuk men-tagging kita di perusahaan gitu ya Coach ya. Atau di LinkedIn perusahaan kayak apa gitu ya. Itu kan bentuk kita membranding diri gitu. Oke, nah jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin merasa sudah memberikan kinerja yang terbaik untuk perusahaan tapi belum dipromosikan juga nih, nah itu harus mengevaluasi diri dulu kali ya Coach ya. Maksudnya karena kan promosi jabatan itu nggak cuma berdasarkan satu faktor aja, tapi banyak faktor mungkin dari mulai kompetensinya, cara bersosial dan lain sebagainya gitu. Ya, dan juga tentunya apakah lowongannya ada? Iya betul, apakah lowongannya ada? Kalau nggak ada ya mau sampai kapanpun ya nggak dipromosi. Ke atas kan mengerucut ya. Iya betul. Posisinya dan jumlah kebutuhannya akan semakin sedikit juga gitu dan qualify-nya juga makin ribet gitu ya Coach ya. Oke. Ya nggak apa-apa juga kalau mau cari tempat lain gitu kan. Itu kan wajar-wajar aja sih. Switch perusahaan itu ya Coach ya. Karena kan semua orang kan juga ya pengen fee-nya juga lebih besar lagi ya Coach ya, gitu. Oke teman-teman semuanya, mungkin seperti itu aja nih tips dari Coach Adit ketika ya memang kalau misalkan belum dipromosiin, kita harus evaluasi nih apa aja yang harus ditambahin dan apa aja yang harus kita tingkatin gitu teman-teman semuanya. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Ditya Wijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.